Mas Icu yang akan berbagi dengan kita. Selamat siang Mas Icu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pengalaman apa Mas dengan jalan rusak yang pernah Mas lintasi? Ya jadi ya kalau misalnya saya warga Jagakarsa dari Jakarta Oh, Selatan, ya ya ya. kan, ketika saya memasuki tol dari Simatupang menuju Meruya. Nah itu baliknya kan juga sama tuh dari Meruya ke Jagakarsa ya. Keluar tol dari keluar tol Depok itu. Nah, yang dari pengalaman saya itu, kenapa sih dari pihak Jasa Marga, entah itu atau siapapun yang punya proyek pengerjaan jalan perbaikan itu, kenapa pengerjaannya itu masih di bawah jam-jam sibuk gitu loh. Jadi kalau misalnya biasanya itu kan, setahu saya dulu misalnya pengerjaan jalan, perbaikan jalan itu dimulai sekitar hampir jam setengah 12 atau jam 12 malam. Iya. Nah kalau misalnya masih jam setengah 10, jam 10 itu kan memang lalu lintas Jakarta lagi sangat hektik ya. Kalau kemudian ini ada perbaikan jalan memakan hampir 2 jalur sepanjang hampir katakan 200 meter. Nah itu dampak macetnya luar biasa. Jadi jam 10 Kita malam paham. masih dilakukan perbaikan jalan begitu ya? Iya kan ketika perbaikan jalan itu kan kemudian memakan lajur dua lajur itu hampir 2 lajur atau 1,5 lajur itu. Nah itu kan kemacetannya luar biasa tuh dampaknya. Nah untuk kondisi Jakarta jam-jam segitu kan untuk jalur daerah Meruya menuju Jagakarsa menuju keluar tol Depok itu kan masih sangat ramai. Jadi kenapa dari pihak dari Jasa Marga misalnya mengizinkan untuk perbaikan jalannya itu setelah pukul 11 malam lah atau setengah 12 malam. Itu yang sangat krusial karena itu dampak kemacetannya luar biasa. Karena memang dari hari ke hari kan sekarang misalnya traffic untuk daerah Meruya menuju Jagakarsa menuju Depok itu luar biasa itu. Trafficnya tinggi banget. Iya. Kemudian yang kedua soal masalah perbaikan jalan juga harusnya mulai dipikirkan soal masalah integrasi dari berbagai instansi. Misalnya antara PDAM dengan PLN atau dengan perusahaan kabel optik itu ya, entah itu jantan biru. Nah itu pemasangannya itu harusnya mereka saling koordinasi sama lain, sehingga ketika terjadi pembongkaran itu nggak tambal sulam. Jadi PDAM satu proyek sudah menangkal, selesai, ya kan? kemudian proyek yang lain menggali lagi begitu ya? Iya, itu kan apa ya? Dan biasanya kan mereka misalnya dari PLN kemudian menggali galian. Habis itu setelah menggali galian, kemudian tinggal aja. Baru beberapa lama kemudian bisa jadi sebulan atau kemudian baru ditambah lagi. Entah kalau kemudian ganti bulan berikutnya giliran dari instansi lain yang membongkar jalan. Entah itu dari PTAM, entah itu dari perusahaan kabel optik, kayak gitu Mbak. Jadi ini harus menjadi perhatian bagaimana kalau misalnya perbaikan jalan itu terintegrasi antar instansi sehingga mereka bisa melakukan bersamaan, bisa sekali gali, sekali tutup gitu loh. Jadi ya jangan kemudian ini seakan-akan kayak ini proyek satu instansi, ini proyek instansi lain, mereka tinggal main bongkar pasang, ya masyarakat yang dirugikan dengan gangguan lalu lintas itu. Pernah terjebak kemacetan berapa panjang Mas ketika melintas jalan yang? Ya biasanya kalau kita bisa tempuh perjalanan 1 jam itu bisa sampai 1 jam 40 menit. Ya 40 menit bersama keluarga itu kan sangat penting itu. Ya apalagi pulang kerja ya Mas ya, sudah letih begitu, kemudian Iya. ingin segera sampai begitu, kemudian macet. Pernah menyampaikan keluhan ini ke pemerintah setempat? Ya biasanya kalau kita kan di media sosialnya aja kan. Pernah ditanggapi? Sudah pernah ditanggapi belum? Belum. Belum. Wah. Ya biasanya kan kita ya itu nanti ini aja lah ya, tinggal bagaimana kemudian ini kan harus ada common sense dari semua warga, publik yang merasa dirugikan terjadi perbaikan jalan, yang kemudian ini tumpang tindih antar instansi. Nah itu tinggal bagaimana kemudian pemerintah merespon ini aja. Ini kan bisa jadi ada alasan ini adalah jalan pemerintahan kota, ini jalan pemerintahan antar provinsi. Nah, itu bisa jadi persoalan juga itu. Iya betul ya. Misalnya ini antara Tangerang, daerah Jabodetabek karena ini wilayah kota, ini wilayah
domain kerjaannya siapa, itu kan jadi persoalan juga itu. Makanya ya tinggal bagaimana mereka duduk bersama lah ya. Betul, betul, setuju Mas. Dan jangan sampai viral dulu ya, karena warga sekarang kan juga bisa merespon kondisi yang ada, kemudian memposting ke sosial media sebagai bentuk protes atau informasi yang dimaksudkan agar pemerintah setempat atau stakeholder bereaksi dan sebaiknya jangan sampai viral dulu ya. Dan jangan sampai ada korban sih Mas, gitu ya. Iya, 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 betul, iya. betul, setuju. Ya oke, kita berharap ya semoga apa yang kita sampaikan melalui NJ Radio ini didengar oleh para pemegang stakeholder itu ya, dari pemerintah, baik itu di pemerintahan Depok, di pemerintahan Provinsi DKI Jakarta, atau di pemerintahan sekitar Jabodetabek yang lainnya gitu lah ya. Ya, Sehingga ketika terjadi proyek pengerjaan jalan, baik itu perbaikan, pelebaran maupun pembangunan jalan baru, betul-betul terintegrasi satu sama lain, sehingga tidak gali lubang, tutup lubang, gali lubang, tutup lubang terus-menerus gitu aja. iya. Mudah-mudahan stakeholders bisa mendengarkan suara dari warga seperti yang disampaikan Mas Icu. Dan ada yang ingin disampaikan lagi Mas terkait dengan fasilitas umum lainnya yang mungkin juga rusak ataupun perlu perhatian pemerintah? Ya, ini persoalan ini agak dilematis juga ya, bahwa jalan rusak itu kan memang musuh jalan itu kan pada tonase dan air hujan ya. Betul. Jadi kalau misalnya mau jalan tol sekuat apapun, kalau kemudian memang truk itu tonasenya bebannya sangat berat dan jumlahnya banyak, ya nggak bisa dihindari memang rusak. Sementara dilematisnya kalau misalnya truk lewat jalur di luar tol, justru akan menimbulkan kemacetan luar biasa bagi mereka yang bukan pengguna tol. Jadi ya kita nikmatin aja lah apa yang terjadi. Tinggal bagaimana konstruksi jalan itu dipikirkan aspal yang cukup punya Daya kekuatan tahan untuk gitu ya. menahan tonase maupun dari air hujan, itu aja itu. Betul. Baik, terima kasih Mas Icu, warga Ya. Jagakarsa, Jakarta Selatan ya, masih Mas ya, Jakarta Selatan. Ya, masih Jakarta Selatan. Jakarta Berbagi. Selatan. Iya. Ya, Hati-hati oke. hati-hati di jalan, Mas. Ya, matur Ya, nuwun. matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi MG Listener salah satunya adalah warga Jagakarsa berbagi informasi jalan rusak dan juga perbaikan jalan yang membutuhkan kerjasama para pihak agar tidak saling tumpang tindih. Jadi satu proyek selesai, kemudian baru saja jalan diperbaiki. Ada proyek lain yang kemudian membongkarnya karena memang ada galian yang lain. Baik, kami akan upayakan stakeholders yang bersangkutan mendengar dan merespon informasi dan keluhan warga seperti yang disampaikan Mas Icu.